Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Di sini saya akan membahas tentang nikah beda agama. Praktek nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat. Permasalahannya bukan persoalan cinta, tetapi persoalan hukum. Nikah beda agama yang sering terjadi di kalangan terkadang hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan. Padahal pernikahan hukum semata persoalan cinta, bukan semata persoalan cinta, tetapi juga berkait dengan hukum. Pada aspek ini terdapat aturan kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan, dan sebagainya. Persoalan kesepadanan atau disebut dengan kafa'ah menjadi persoalan penting seperti yang digambarkan oleh Mahmud Salatut dalam bukunya Al-Fatawa, bahwa perkawinan yang harmonis itu didasari oleh cinta yang murni, hati yang ikhlas, dan akhirnya membawa kepada ketenangan jiwa. Cita-cita tersebut akan terrealisasi jika perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu terdapat kesamaan dan keserasian antara keduanya dalam segi akidah, akhlak, dan tujuan. Ada pula perkawinan beda agama menurut hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan campuran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan tunduk pada hukum yang berlainan dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya. Pasal 183 yang membagi rakyat Indonesia menjadi 3 golongan: Eropa, pribumi, dan timur asing, atau karena berbeda agamanya, asal daerahnya, ataupun perbedaan lainnya. Akibat ketidakjelasan rumusan pasal ini dia menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terjadi yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Berbeda dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukumnya yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Namun kenyataannya sekarang pengadilan negeri masih memberi izin perkawinan antara orang yang berlainan agama dan memandangnya sebagai perkawinan campuran yang diatur oleh pasal 60-62-an. Jelas bahwa perkawinan campuran hanya diberlakukan untuk perkawinan antara orang yang berbeda kewarganegaraannya dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Adapun hukum Islam tentang nikah beda agama. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi perempuan musyrik adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita Buddha yang mukmin telah baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajarkan ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka yang mengambil pelajarannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikahi dengan laki-laki mukmin.
Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya pertemuannya visi hidup di antara keduanya. Orang yang beriman akan mengajak ke surga, sedangkan musyrik mengajak ke neraka. Orang yang beriman percaya kepada Allah, para nabi dan hari akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi dan mengingkari hari akhir. Rentang perbedaan visi yang teramat jauh tersebut kalau dapat dikatakan menjadi hal yang mustahil untuk pertemuan antara keduanya. Ada ulama yang berpendapat, menurut mufasir bernama Ibnu Jarir al-Tabari, bahwa perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, sebab ketika turunnya Al-Quran, mereka adalah penyembah berhala dalam keadaan tidak memiliki kitab suci. Pendapat di atas segera mendapat bantahan dari kalangan ahli tafsir dan ahli fikih lainnya, yang tidak lain pendapat jumhur ulama yang menetapkan bahwa wanita musyrik itu bukan hanya terbatas pada wanita Arab saja, melainkan juga mencakup semua wanita musyrik non-Arab dimanapun mereka berada. Dengan ini, semua perempuan musyrik baik dari bangsa Arab ataupun non-Arab selain kitab, yakni Yahudi, Yudaism, dan Kristen tidak boleh dinikahi. Alasan lain yang memperkuat keharaman menikahi seorang yang tidak beriman, terutama penyembah berhala dan kaum etis seperti tersebut, menurut Al-Mududi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mutai, karena kedua macam kelompok tersebut teramat jauh jurang pemisahannya dari agama Islam. Adapun hadis yang dapat dijadikan dasar keharaman mengawini wanita musyrik adalah sebuah hadis yang menceritakan sebuah peristiwa yang menimpa seorang sahabat bernama Marstad yang datang meminta izin kepada Nabi untuk menikahi seorang wanita, tetapi kemudian Nabi tidak mengizinkan karena perempuan itu ternyata masih musyrik. Sedang Marstad beragama Islam. Peristiwa ini kemudian menjadi sebab cikal bakal turunnya Surat An-Nur ayat 2 sebagaimana tersebut di atas. Tampaknya yang menjadi benang merah dari perbedaan pendapat seperti diuraikan di atas, menurut hemat penulis cenderung untuk melihat dan menilai termasuk musyrik bukan terletak pada permasalahan perbatasan geografi bangsa, namun yang menjadi dasar penilaian adalah sikap seorang itu yang sudah secara jelas melakukan sesuatu yang dapat persekutukan Allah. Ada pula menyembah selain Allah dan tidak memiliki pegangan kitab suci, maka orang-orang semacam ini tidak termasuk musyrik yang haram untuk dinikahi. Menikah wanita ahli kitab, Majusi dan Sabiah. Jumhur ulama memperbolehkan pria muslim dengan wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang masih berpegangan kepada kitab selain Al-Quran. Menurut Yusuf Qardawi, kebolehannya tersebut karena didasari oleh dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa ahli kitab diistimewakan dalam muamalah dan ahli kitab termasuk serupa dengan Islam. Para ahli fikih terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa pria muslim boleh menikahi dengan perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Untuk memperkuat pendapatnya, kelompok pertama ini mengajukan beberapa alasan. Pertama, mereka mendasari pendapat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 sebagaimana tersebut di atas. Menurut mereka bahwa ahli kitab tidak termasuk kepada musyrik sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 1.
Dan yang kedua, mereka menguatkan pendapatnya dengan mengemukakan alasan bahwa Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 tidak dapat dinaskan oleh Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 setelah ayat 221 Surat Al-Ma'idah ayat 5 tersebut dilihat dari turunnya setelah Surat Al-Baqarah ayat 221 diturunkan. Oleh karena itu, hukumnya yang terkandung pada Surat Al-Ma'idah tentang kebolehan menikahi perempuan ahli kitab tersebut masih tetap berlaku bagi bagian ayat ini, yang artinya dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah 5. Ketiga, alasan ini lebih bersifat fakta historis bahwa Utsman menikahi Naila binti Firafisah, kemudian ia masuk Islam. Huzaifah pernah menikahi perempuan Yahudi. Beberapa kalangan yang termasuk ke dalam kelompok pertama yang membolehkannya menikahi wanita ahli kitab. Tercatat nama dari kalangan sahabat. Ulama kontemporer seperti Al-Maududi dan Mahmud Salatut termasuk ulama yang memperbolehkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, namun dengan syarat yang cukup ketat, yaitu apabila dalam keadaan terpaksa supaya tidak terpelincir kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Saltut, jika posisi laki-laki lebih kuat sehingga tidak mungkin terpengaruh oleh yang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kelompok kedua yang mengharamkan pernikahan dengan ahli kitab ini diantaranya ditemukan oleh Abdul bin sebagian tabi'in dan sebagian ulama fikih Syiah Imamiyah. Komplikasi Hukum Islam Pasal 40 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari sederet argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini dapat disimpulkan bahwa Islam hanya memperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ada pada zaman Nabi keturunan Bani Israel yang memiliki Taurat dan Injil dan menurut agama Yahudi dan Nasrani setelah Al-Quran diturunkan sampai sekarang yang terbukti mengadopsi agama Yahudi dan Nasrani yang mengikuti ajaran Kristen, maka haram memeliharanya dan haram pula menikahi wanitanya. Alasan lain kenapa menikahi dengan perempuan ahli kitab diharamkan, karena kemungkinan muncul di kemudian hari dampak yang mengenai nasib agama anak yang besar kemungkinan akan mengikuti agama yang dianut oleh ibunya. Hal ini dikarenakan perilaku anak-anak pada umumnya lebih dominan dipengaruhi oleh istri atau ibunya, karena dialah yang menyusui dan mengasuhnya. Istri pun berperan besar mulai dari pemberian nama, pergi gereja, cara makan dan minum, berdoa, pergaulan sehari-hari, dan sebagainya. Kaidah Saddu Zayyat yaitu upaya prevensi dengan menghukumi haram sesuatu yang sebenarnya boleh, maka menikahi wanita ahli kitab berdasarkan kaidah di atas menjadi haram karena seringkali membawa mafsadat. Dengan demikian, hukum haram menikahi wanita ahli kitab bukan haram lizatihi seperti dianut oleh kelompok kedua seperti tersebut di atas, tapi juga haram lizariyat. Berdasarkan pertimbangan, maka menurut hemat penulis bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengharamkan menikahi perempuan Majusi. Satu kelompok lagi yaitu agama Sabiyah, yaitu pengikut syar'i ulama-ulama terdahulu yang hukumnya banyak diselesaikan oleh ulama salaf. Pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwa mereka adalah sekelompokan dari pengikut agama Kristen. Dari riwayat yang sama,
Dikatakan bahwa Syabiah adalah orang-orang yang bersenang-senang merayakan hari Sabtu, yaitu serupa dengan kelompok Yahudi. Maka kesimpulannya Syabiah itu ada dua macam. Pertama, yang ajaran dasarnya sama dengan agama Yahudi dan Kristen, tetapi berbeda dalam masalah furu. Maka mereka disamakan dengan Adapun perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Tidak sedikit wanita muslim yang tergoda oleh laki-laki non-muslim sampai berhasil dinikahi. Godaan itu biasanya berupa ketampanan dan kekayaan si lelaki. Padahal dilihat dari hukumnya, ulama telah bersepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, baik laki-laki itu ahli kitab atau bukan. Baik calon suami itu pemeluk agama yang punya kitab suci seperti Kristen dan Yahudi, atau pemeluk agama yang punya kitab serupa kitab suci seperti Buddhisme, Hinduisme. Antara kewajiban zakat dan pajak, membayar kewajiban zakat dan pajak terhadap kedua macam kewajiban tersebut masing-masing bagi seorang yang sudah memenuhi syarat merupakan keharusan yang sudah dapat diketahui hukumnya secara pasti. Rashid Rida berpendapat bahwa orang yang mempunyai kewajiban kedua-duanya, zakat dan pajak secara bersama waktunya, maka dengan hanya membayar zakat tidak dapat menggugurkan kewajiban pajaknya. Demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, keduanya wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan masing-masing. Mahmud Saltut berpendapat bahwa pajak bukanlah zakat, demikian sebaliknya. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya tidak bisa saling menggugurkan. Sedangkan menurut Abu Zahra, zakat dapat memenuhi ketentuan pajak, sedangkan pajak tidak memenuhi tuntunan zakat. Artinya zakat tidak dapat menggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Sedangkan zakat adalah kewajiban dari Allah, tidak mungkin dihapuskan oleh manusia. Penyebab gejala di kemungkinan karena faktor kelemahan imam sehingga terbangun anggapan bahwa yang berisikonya. Sebagai contoh, jika hal ini terjadi pada seorang pengusaha, maka perusahaannya akan diberi sanksi oleh pemerintah. Tetapi kalau tidak berzakat, ia beranggapan Tuhan tidak memberikan sanksi. Dalam sikap ini, membayar zakatnya berarti merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, dan dengan mengeluarkan wajib pajak berarti bentuk realisasi ketaatan terhadap aturan pemerintah. Namun untuk memberikan keringanan bagi pembayaran pajak dan zakat sekaligus, dalam hal ini pemerintah selayaknya memberikan kebijakan berupa keringanan dalam membayar pajaknya agar tidak terlalu memberatkannya. Sekian. Dalam fikih kontemporer, dalam praktek jual beli sangat diharapkan kemurahan hati para penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama. Artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Adapun hadis yang memperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangan tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, pembayaran barang dengan tempo utang seperti tidaklah menimbulkan masalah. Artinya sudah jelas kehalalannya karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Hukumnya seperti yang telah dijelaskan, menimbulkan masalah adalah penjualan barang di atas harga kontan karena kredit. Cara yang tersebut terakhir ini dapat berarti pembayaran sekaligus dalam tempo
waktu ke depan sesuai dengan kesepakatan. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kelebihan harga dari harga kontan karena kredit itu termasuk riba atau bukan. Jawabannya permasalahan tampaknya terhadap perbedaan pendapat di antara para ulama yang segi menjadi dua kelompok seperti yang dikutip oleh Dr. Antus Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Halal Al-Halawa Al-Haram fi Al-Islam. Kelompok pertama, ulama yang mengharamkan. Mereka beralasan bahwa pemahaman harga disebabkan kredit itu dikaitkan dengan kerentangan waktu. Hal ini menyerupai riba dan riba hukumnya haram. Kelompok dua, ulama yang membolehkan. Mereka beralasan bahwa tidak terdapat nas yang mengharamkan dan pada asalnya hukum tersebut itu boleh dilihat dari berbagai aspeknya, bukanlah termasuk bentuk riba. Si penjual berhak untuk menaikkan harga melihat batasnya yang mengakibatkan bentuk perzaliman. Jika melewati batas maka diharamkan. Hukum Islam dengan segala pesan Islam istimewanya yang dimilikinya menawarkan solusi terbaik untuk menyelesaikan segala krisis permasalahan dihadapi oleh masyarakat kontemporer. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50. Mungkin cukup sekian dari sedikit penjelasan dari fikih kontemporer. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.